Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita bersyukur atas segala rahmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap inovatif meskipun dalam keadaan pandemi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian fungsi kuadrat dan bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, yang memiliki pangkat tertinggi dari x adalah 2. Oleh karena itu, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c adalah anggota himpunan bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0, itu disebut fungsi kuadrat. Dan dapat juga dinyatakan dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fungsi kuadrat disebut juga sebagai fungsi berderajat 2 dari x. Pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, untuk setiap nilai x akan menghasilkan sebuah nilai fx. Hal ini sesuai dengan definisi fungsi yang menyatakan bahwa setiap anggota daerah asal x memiliki tepat satu nilai fx. Misalnya, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 7, dan x-nya sama dengan 4. Maka nilai fungsi dari 4 sama dengan, kita ganti x-nya dengan 4, itu sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 7, dan itu sama dengan 2 kali 16 ditambah 4 dikurangi 7, dan itu sama dengan 29. Nah, 29 adalah bayangan atau hasil dari x sama dengan 4 pada fungsi f tersebut, di mana bayangan dari 4 oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan f4. Secara umum, bayangan A oleh F dapat dinyatakan dengan FA. Contoh, untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurangi 14. Tentukanlah A, nilai fx jika x sama dengan 3, B, bayangan dari negatif 2 oleh F, dan C, nilai X jika Fx sama dengan 36. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak uraian berikut. Kita tulis kembali Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Sekarang kita akan menentukan berapa nilai fungsi dari 3, sehingga F3 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 3, menjadi 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurangi 14. Dan itu sama dengan 9 ditambah 15 dikurangi 14, dan hasilnya sama dengan 10. Demikian pula hanya untuk menentukan bayangan dari negatif 2 dapat ditulis sebagai nilai fungsi dari negatif 2. Kita tulis kembali rumus fungsinya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 14, dan itu sama dengan negatif 2 dikuadratkan ditambah 5 kali negatif 2 dikurangi 14, dan itu sama dengan 4 dikurangi 10 dikurangi 14. Hasilnya adalah negatif 20. Nah, sementara untuk yang bagian C, di sini nilai fungsinya sudah diketahui. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 14 sama dengan 36. Ini sudah familiar karena kita baru saja selesai mempelajari tentang persamaan kuadrat. Sehingga kita ubah persamaan tersebut menjadi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 14
konstanta dari ruas kanan 36 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, dikurangi 36 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat sama dengan 5X dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X, seperti yang sudah kita ketahui, kita bisa menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Di sini kita faktorkan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 50 sama dengan 0. Kalau difaktorkan itu menjadi X tambah 10 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Dengan demikian, maka X tambah 10 sama dengan 0, yang berarti X-nya sama dengan negatif 10, atau X dikurangi 5 yang sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 5. Nah, jadi jika nilai fungsi dari X sama dengan 36, maka terdapat dua nilai X, yaitu negatif 10 dan positif 5. Bagaimana? Dapat dimengerti? Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Contoh, misalnya buatlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel terlebih dahulu. Banyaknya baris dan kolom pada tabel disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini Ibu mengambil nilai X-nya mulai dari negatif 5 sampai dengan 3. Nah, selanjutnya kita buat tabel. Pada baris yang pertama, kita peruntukkan untuk nilai X yang kita isi dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian baris yang kedua ini kita isi dengan suku yang pertama dari fungsi tersebut, yaitu X kuadrat. Dan baris yang ketiga kita isi dengan suku yang kedua dari rumus fungsi tersebut, yaitu 2X. Dan baris yang keempat kita isi dengan konstanta, yaitu negatif 8. Sementara untuk baris yang kelima kita isi dengan nilai fungsi dari X tersebut. Dan baris yang keenam kita peroleh nanti merupakan pasangan bilangan dari X, Fx atau X, Y. Selanjutnya kita isi setiap baris yang ada pada tabel tersebut. Untuk X sama dengan negatif 5 berarti X kuadratnya adalah 25. Untuk X-nya negatif 4 maka X kuadratnya adalah 16. Untuk X-nya negatif 3 maka X kuadratnya adalah 9. Untuk X sama dengan negatif 2 X kuadratnya adalah 4 dan seterusnya. Demikian pula hanya untuk baris yang ketiga kita isi dengan 2X. Berarti kita ganti X-nya dengan negatif 5. Jadi jika X-nya negatif 5 maka 2X-nya adalah negatif 10. Jika X-nya negatif 4 maka 2X-nya adalah negatif 8. Jika X-nya negatif 3 maka 2X-nya adalah negatif 6. Jika X-nya negatif 2 maka 2X-nya adalah negatif 4 dan seterusnya. Nah, sementara untuk baris yang keempat, karena ini merupakan konstanta negatif 8, maka kita isi dengan bilangan yang sama. Semuanya kita isi dengan negatif 8. Langkah berikutnya, kita jumlahkan baris yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sehingga untuk nilai fungsi dari negatif 5 berarti 25 ditambah negatif 10 ditambah negatif 8 dan itu sama dengan positif 7. Untuk X-nya sama dengan negatif 4 maka nilai fungsinya adalah 16 tambah negatif 8 tambah negatif 8 dan itu sama dengan 0. Sementara untuk X-nya sama dengan negatif 3 maka kita jumlahkan 9 tambah negatif 6 tambah negatif 8 dan itu sama dengan negatif 5 dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya, pada baris yang terakhir kita memperoleh pasangan bilangan yang merupakan x, fx atau x, y. Selanjutnya, pasangan bilangan tersebut kita tunjukkan sebagai titik-titik pada bidang koordinat. Nah, yang terdiri dari titik negatif 5,7, negatif 4,0, negatif 3,5, negatif 2,8, negatif 1, negatif 9, dan seterusnya. Nah, di sana ada titik A yang pasangan koordinatnya negatif 5,7, kemudian ada titik B yang pasangan koordinatnya negatif 4,0, dan seterusnya. Langkah berikutnya, kita hubungkan titik yang satu dengan titik yang lain sehingga membentuk sebuah kurva. Dan ternyata kurva dari grafik fungsi kuadrat tersebut itu berbentuk parabola. Oleh karena itu, grafik fungsi kuadrat lebih dikenal dengan parabola. Parabola dari grafik fungsi kuadrat ini bisa terbuka ke atas dan bisa juga terbuka ke bawah. Yang terbuka ke atas seperti contoh di atas, sementara grafik fungsi tersebut bisa juga terbuka ke bawah, itu tergantung kepada nilai A-nya. Jadi kalian, jika kalian membuat grafik fungsi kuadrat, tapi kurvanya tidak berbentuk parabola, berarti ada yang salah dengan grafik tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, salah satunya dengan mematuhi protokol COVID-19 setiap kali kita beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.